Stefan itu. Jadi barangkali kalau belum tahu nanti kita tampil dulu, kita sampaikan berikutnya. Oke. Karena saya juga tidak semuanya tahu. Iya Pak, waktu apa-apa saya minta biasa dari yang namanya ASN itu pindah tugas itu kan. Oh iya. Hal yang biasa. Ya bapaknya baru pindah tugas kan? Iya, artinya saya pindahan ke sini tahun 2021 saya lihat terkait dengan teknik barangkali ada yang masih apa ya belum semuanya selesai kan. Iya. Ya Pak, karena kan saya juga informannya ada beberapa termasuk dengan besok di bidang pengelolaan persampahan sama Dewan Persampahan juga, kemudian ada SPK, SPD juga. Oh, jadi memang dulu ya. Enggak. Kalau dari pandangan Bapak saja yang ini. Saya linting-linting ya. Oke, Bapak. Kemarin kan saya juga wawancara itu terkait dengan ada tiga topik ya Pak, inti. Yang pertama itu adalah standar dan sasaran kebijakan. Kemudian ada sumber dayanya dan juga komunikasi antar organisasi. Ya, kalau mungkin dari yang pertama dari standar dan sasaran kebijakan, kalau di sini standar dan sasaran kebijakannya itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kalau sasaran kebijakan dan apa? Tujuan, bisa dibilang tujuan. Tujuan ya. Okay. Jadi di sini memang karena ini TPA, jadi saya garis bawahi dulu bahwa TPA itu kan definisinya atau definisinya kan adalah memproses sampah. Sampah yang sudah akhir, artinya sampah sebelum masuk ke sini dari titik itu nanti masuk ke titik STKR dulu. Dilakukan memang di sana dilakukan efektivitasnya adalah untuk pemilahan. Nah kemudian di sini itu barang-barang yang sebenarnya masuk adalah barang-barang yang berupa residu yang sudah tidak bisa melaksanakan pemilahan. Dan harapannya dengan residu yang masuk ke sini itu volume sampah tidak begitu banyak. Namun kenyataannya proses yang tadi saya sampaikan dan saya sebutkan itu belum berjalan dengan semestinya. Sehingga di sini volume sampah begitu banyak dan pada akhirnya kapasitas lahan yang tidak itu ya. Jadi definisi. Jadi targetnya seperti itu. Jadi di sini itu hanya memproses sampah yang memang sudah seharusnya masuk ke TPA yang berupa residu. Tapi di kenyataannya ya masih ada anorganik, ada organik. Jadi dari situ sudah terjadi apa ya, semacam gambling gitu ya, sudah terjadi kesalahan. Kemarin Pak Dinas juga bilang kayak gitu, kalau sebenarnya kan ada TPSD juga Pak. Iya. Harapannya kan memang untuk dikelola terlebih dahulu, tapi sampai sekarang istilahnya pemerintah masih tutup mata. Yang penting sampah tidak terbuang sembarangan gitu ya Pak. Iya, sementara mengamankan lingkungan. Iya. Jadi memang kalau di sini volumenya sudah over ya Pak. Overload ya. Jadi kalau untuk mengatasi overnya itu bagaimana Pak? Kan memang terus naik nih Pak. Ya, kalau untuk mengatasi overloadnya itu, ya itu tadi saya sampaikan, dilakukan pemilahan di TPS. Kemudian dari rumah, mungkin sebelum ke TPS di KR pun dari titiknya, dari rumah itu sudah mulai dilakukan pemilahan. Nah, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kebijakannya adalah satu, dibentuklah bank sampah di masing-masing desa. Itu harapannya kan untuk mengurangi sampah yang sebelum masuk ke TPS TKR. Nah nanti di TPS TKR itu hanya berupa sampah-sampah yang memang menurut tujuannya itu bisa dikelola di sana. Nah kemudian dari TPS TKR dipilah lagi, kemudian yang masuk ke sini adalah sudah betul-betul sampah yang tidak bisa itu. Jadi kalau tapi di sini ada pengelolaannya nggak Pak? Maksudnya pengelola? Karena kan mungkin saya ambil contoh di dulu waktu di Jogja saya ngekos itu kan ada sempat berkunjung ke TPS 3R juga. Itu memang dari TPS 3R itu ada pengelolaan semacam misal kalau yang organik dijadikan maggot, kemudian yang plastik dicacah gitu-gitu. Kalau di sini ada nggak Pak? Beberapa tahun yang lalu pernah kita terapkan hal itu Mas. Artinya sini budidaya maggot itu adalah dari bahan sisa makanan yang keluar. Ya, sayur yang bisa dipakai untuk media budidaya maggot. Kemudian dengan seiring
tambahnya apa ya, kebutuhan masyarakat, kemudian keinginan masyarakat untuk memanfaatkan limbah juga menurut saya utamanya dari pasar itu juga cukup tinggi ya, sehingga sekarang bahan yang harusnya bisa masuk ke sini sudah tidak masuk ke sini, sehingga budaya makot mengalami. Kemudian pengomposan, nah pengomposan ini menurut saya butuh pihak ketiga, karena ini cukup memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara pemerintah keterbatasan dalam hal biaya operasional TPA pun sudah istilahnya itu kurang gitu. Contoh operasional untuk kegiatan untuk pembelian BBM juga artinya tidak bisa sepenuhnya. Nah sehingga untuk pengomposan ini memang idealnya dikelola oleh pihak ketiga, dan itu pernah terjadi. Orang Magelang yang pernah dulu tahun kira-kira tahun 2022 perorangan atau lembaga usaha ya. Ya usaha seperti usaha tapi perorangan itu. Nah itu mas. Jadi kalau magotnya sampai sekarang sudah tidak sementara ini baru kita mau berbenah diri untuk mencari alternatif bahan yang saya dapatkan tadi. Dan memang SDM-nya yang mengelola juga terbatas. Ya, jadi keterbatasan personil ini yang barangkali salah satu faktornya. Kemudian kekurangan bahan baku itu. Kemudian mungkin dari yang sumber daya nih Pak. Kalau sumber daya kemarin ketika di dinas hampir sumber daya masalah utamanya itu terkait terkendalanya personil. Kalau di sini apakah juga sama? Sama. Sama dan ya personil SDM ini ya. Kemudian terkait dengan tadi kegiatan tadi. Kemudian juga biaya untuk operasional. Itu sangat terbatas. Yang paling begini mas, yang paling urgent di sini, yang paling kelihatan mencolok sekali. Alat berat itu kan sebenarnya perawatannya harus itu. Artinya kalau melihat SOP mas, SOP itu ada beberapa sudut badan yang tidak harus menunggu rusak. Jadi katakanlah gini, ada salah satu spare part yang memang usianya 2 tahun, meskipun itu belum ada gejala kerusakan, tapi ketika sudah mencapai batas usia pemakaian itu sebenarnya harus diganti, dan itu belum bisa diakomodir karena ada keterbatasan anggaran. Nah ini memang bukan lagi-lagi masalah anggaran ini menjadi masalah. Jadi yang paling utama menurut saya selain SDM, tapi yang paling utama adalah anggaran. Nah ketika semuanya itu di anggaran sudah oke, sebenarnya SDM itu nanti mengikuti. Nah namun ada beberapa ya item yang pada waktu itu dengan magot menggunakan SDM. Sementara kalau melibatkan pemulung untuk melayani magot, kita mereka sudah punya kewajiban sendiri untuk memulung. Kalau tenaga sini tidak berani. Ini juga kemarin saya mendapatkan data ya Pak dari rencana kerja DPR KPLH. Itu kan ada beberapa alat yang rusak, seperti ini ada alat berat itu 7 tapi yang 2 rusak. Kemudian ada dump truck 17, 8 rusak. Kemudian ada pick up juga 9 tapi yang 4 rusak. Nah itu bagaimana Pak dalam menghadapinya? Ya sebenarnya tadi saya sebutkan tadi bahwa upayanya yang harus ketersediaan anggaran. Karena ketika nanti sudah rusak ya memang harus sebelum saya rusak, jangan sampai rusak ya silahkan harus ada perawatan berkala. Nah itu yang saya solusinya perawatan yang rutin. Jadi kalau melihat SOP mas, melihat SOP itu kan seperti itu. Tapi kenyataannya belum sesuai dengan SOP. Iya Pak. Susah lah. Kalau terkait dengan organisasi mungkin atau stakeholdernya, kalau di sini tuh melibatkan siapa saja Pak? Apakah cuma dari dinas atau mungkin dari DPK, DP, FPK juga terlibat dalam di sini? Itu beberapa organisasi itu memang sangat penting ya dalam hal kita mencari sebuah kerjasama berkolaborasi dengan mereka, kemudian saling kolaborasi
karena mereka itu adalah salah satunya tangan panjang kami Iya. yang langsung berhadapan dengan Masyarakat. Nah, ketika ada sebuah kesalahan yang tidak pas, tidak tepat terkait dengan sampah, mereka adalah informan pertama. Nah, dan kemudian mereka menyampaikan ke dinas, kemudian supaya dinas membuat skema atau tidak lanjut tentang permasalahan tersebut, solusinya bagaimana. Salah satunya kemarin ada pergerakan peduli lingkungan dengan mengumpulkan sampah, semua pegawai dilibatkan, termasuk tadi FBK, ya, yang keluar sama Pak FBK itu juga dilibatkan. Kemudian juga ada beberapa unsur organisasi yang lain seperti pansel, gitu, jadi semua terlibat. Itu adalah beberapa stakeholder yang Tadi kan Bapak menyebutkan kalau ada pelibatan dari Dewan Persampahan dan lain sebagainya, Pak. Nah, itu tuh apakah ada semacam forum komunikasi rutin gitu atau? Iya, rutin itu. Rutin. Dan itu kalau jadwal pastinya mereka dalam istilahnya pertemuan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas setiap kegiatan mereka selalu terlibat. Jadi menurut saya rutin ya Mas ya. Masuk dalam kategori rutin yang saya. Karena setiap kegiatan mereka selalu terlibat. Terlibat. Iya, terlibat. Iya. Kemudian ini Pak, terkait dengan pengembangan TPA ke depannya, rencananya itu bagaimana? Nah, rencana TPA ke depannya ini mau dibangun jadi TPST. TPST. Iya, tempat pengolahan sampah terpadu. Ini nantinya kegiatan pemrosesan semuanya menggunakan mekanik. Jadi mulai dari proses pemilahan, kemudian ada barang itu nanti sekiranya yang bisa dipakai itu jadi SDR. Oh iya. Ya, SDR. Kemudian nanti ini juga off trackernya adalah pabrik semen dan rokok. Nah, SDR sendiri itu kayak semacam kayak paket gitu ya. Itu nanti digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Katanya seperti itu. Nah, ini rencana ke depan insya Allah tahun 2026 ya dibangun. Kemudian ada beberapa bahan yang memang tidak bisa dimanfaatkan lagi, dikemas seperti yang saya sampaikan, FDR itu masuk insinerasi, dibakar. Nah, itu juga menggunakan tungku khusus. Nah, artinya nanti dalam proses itu limbah yang keluar berupa asap itu tidak mencemari lingkungan. Nah, karena sudah disita dengan dikondisikan sedemikian rupa sehingga sampah asap ini nanti karena secara fisik itu warnanya sudah putih, bukan hitam. Kalau yang pembakaran plastik itu biasanya hitam. Nah, itu pertanda bahwa di situ masih ada pencemaran yang terbawa oleh hasil pembakaran itu berupa asap hitam itu. Kayaknya besok mesin insinerasi itu menggunakan sistem substrat penempel asap, ya. Jadi sebelum dibuang ke udara, ini menempel dulu dalam sebuah substrat atau semacam media untuk mengikat bahan-bahan yang berbahaya, sehingga nanti yang keluar itu betul-betul asap yang sudah sesuai ramah lingkungan. Harapannya seperti itu Mas. Ada insinerasi, ada pembakaran, ada, kemudian sebagian nanti di dalam bentuk FDR. Itu murni dari pemerintah ya Pak? Mereka tidak ada kerjasama dengan pihak swasta? Ada kerjasama, ini adalah pinjaman bantuan pemerintah, tapi pinjaman dari pinjaman dari AIB. Asian investor. Nah, itu investor ya. Asian AIB itu ASEAN apa Mbak? Kalau lihat ASEAN, kalau AIB bank, kerahnya bank. Ini dari Bank Asia. Oh iya. Itu bantuan pemerintah tapi berupa pinjaman dari luar. Itu. Oh, pinjaman. Berarti ya ada dari badan atau perusahaan swasta gitu buatan ya Pak? Bukan. Enggak kuat Mas itu karena nilainya miliaran dan itu se-Indonesia itu ada beberapa kabupaten. Kalau nggak salah di 12 kabupaten ada berapa? Informasi pastinya mungkin di daerah ada itu. Oh iya. Iya.
Mungkin juga ini terkait dengan faktor pendukung sama penghambat gitu. Kalau dalam pengelolaan sampah di TPA terkhusus Oh iya, pendukungnya gitu. pendukungnya. Pendukungnya dulu. Kalau pendukungnya ini adalah ya menurut saya satu pemilu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masyarakat menurut saya. Iya. Asal masyarakat sekitar ini loh. Iya. Nah, ini pendukung. Jadi adanya TPA ini tentunya ada dukungan dari masyarakat terkait dengan ramah lingkungan tadi, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kondisinya adalah di sini. Jadi ada pendukungnya masyarakat, pemilu ini yang ada di sini, kemudian masyarakat, kemudian beberapa apa ya, semacam organisasi dan lembaga pemerintah ya, itu semua. Itu kalau penghambatnya ya selama ini Anggaran sama personil ya, Pak. Garis besarnya itu. Iya. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, nanti sekiranya ada yang masih terlewat bisa Iya. nanti apa disampaikan kembali, tanyakan kembali. Nah, nanti kalau ada yang tidak bisa saya sebentar saya tampung dulu, Iya. saya koordinasikan dengan kita. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin besok kalau sekiranya memang data yang saya dapatkan ini kurang, saya mohon izin untuk kesini lagi. Sama juga mohon izin besok kalau sekiranya dibutuhkan data-data pendukung, saya juga minta. Jadi hari ini ada observasi ke lapangan? Niatnya ke sini sama ke beberapa fasilitas publik, Pak. Oh, nggih. Tapi ke umumnya tidak? Tidak. Tidak. Oh. Nggih, tapi nanti saya tak coba ke Monggo. turun. Artinya kalau